Santapan Sabda Hari Minggu ke-32 tahun A, 8 November 2020. Terkadang disebut bijaksana, bijaksini. Umat Allah dalam Kristus. Kitab suci terdiri dari Taurat, yaitu semua ajaran dan hukum yang kemudian para nabi ambil dan ajarkan sesuai dengan pengalaman hidup nyata. Lalu para bijak mengambil ajaran itu untuk menjadi petunjuk dalam menjalankan hidup setiap hari dengan baik. Kebijaksanaan itu mengajar untuk menjadi orang pintar, yaitu orang bijak yang tahu ajaran yang baik dan hidup ikut ajaran itu untuk hidup yang baik. Sedangkan orang bodoh atau orang fasik adalah orang yang tahu semua ajaran itu, tetapi tidak hidup sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dan yang sudah tahu itu. Kebijaksanaan itu sangat jelas, seperti sinar matahari yang datang bertemu semua manusia. Maka manusia diajak untuk menerima sinar kebijaksanaan itu, menerima terang itu. Manusia bisa berpikir dengan hati dan merasa dengan otak. Dengan itu, manusia bisa menjadi orang pintar, menjadi orang bijak yang adalah orang baik. Setiap orang yang rindu menjadi baik, menurut pemazmur, hendaknya seperti tanah yang kering sepanjang musim kemarau, tetap rindu hujan kebijaksanaan. Juga seperti seorang hamba yang perlu kebaikan dari tuannya untuk diberi makan supaya kenyang, tidak hanya badan tetapi juga kenyang jiwa. Allah memenuhi kerinduan itu, menolong dan lindungi manusia seperti seekor burung lindung anaknya di bawah sayapnya dengan kebijaksanaan Allah sendiri. Yesus mengajar, Yesus melakukan banyak perbuatan baik, dan termasuk Yesus mengajarkan kebijaksanaan. Matius menceritakan kebijaksanaan yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan. 5 gadis dinamakan pintar, bijaksana, dan baik karena mereka tahu bahwa mereka punya tugas tunggu pengantin yang biasanya datang terlambat, bahkan sampai lewat tengah malam, maka harus sediakan minyak lebih. 5 yang lain adalah bodoh, bukan bodoh otak, melainkan mereka tahu tentang tugas tunggu dan biasa terlambat untuk siap minyak lebih. Mereka tahu tetapi tidak buat seperti yang mereka tahu itu. Mereka itu bodoh, fasik, buruk, jahat. Paulus mengajarkan kebijaksanaan kepada jemaat di Tesalonika dalam hidup, khususnya pada waktu berhadapan dengan kematian. Orang hendaknya bijaksana, artinya tahu bahwa Yesus pernah hidup dan mati. Hidup Yesus itu dipenuhi kebijaksanaan, penuh dengan kebaikan, sehingga Yesus tidak mungkin mati dan hancur lalu habis. Yesus pasti bangkit, pasti hidup karena yang baik, yang sebenarnya adalah Allah sendiri, tidak mati. Orang yang hidup di dalam Yesus, yaitu orang yang selama hidup mencari kebijaksanaan, melakukan kebaikan, sehingga sudah menjadi satu dengan Yesus, sang kebijaksanaan itu,
orang itu menjadi bijaksana karena tahu apa itu hidup Kristen, seperti tunggu, siap dan jemput Allah, siap lebih banyak minyak kebijaksanaan. Semua orang Kristen hendaknya tahu ini, saling menghibur dan saling meneguhkan dalam berusaha hidup bijaksana di dalam Kristus. Umat Allah dalam Kristus, kita mendapat kebijaksanaan yang Allah berikan di dalam kitab suci, dilanjutkan dengan ajaran gereja. Ada juga banyak kebijaksanaan yang kita terima dari nenek moyang, dari adat yang diwariskan. Banyaknya kebijaksanaan itu seperti sinar matahari dan hujan yang membantu manusia tumbuh menjadi tanaman sampai menghasilkan buah yang banyak dan sekaligus buah yang baik. Kita hendaknya menjadi bijaksana dengan menerima semua kebaikan yang Allah tawarkan. Allah memberikan kita santapan sabda kebijaksanaan yang mengatur hidup kita di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di tempat kita bekerja, sampai di pasar, di kebun, di laut, di mana saja kita berada. Sebagai orang Kristen, kita mendapat kebijaksanaan dari Allah. Dan kita tahu bagaimana hidup sebagai bapa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai guru, pekerja, imam, biarawan, biarawati, pemerintah, petugas kesehatan, penjaga keamanan, dan seterusnya. Allah tolong supaya kita semua menjadi orang bijaksana. Tetapi mungkin kita tidak mau menerima kebijaksanaan itu. Atau kita terima, kita tahu, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan yang kita tahu. Maka perjuangan hidup kita adalah berusaha supaya apa yang kita tahu itu kita jalankan. Dan dengan terus berusaha menjalankan apa yang kita tahu, kita bertumbuh menjadi orang bijaksana, orang yang baik. Yesus Tuhan dan saudara kita, Dia yang adalah kebijaksanaan itu sendiri, memberi kita santapan tubuh darah Yesus sendiri, yang membentuk kita menjadi orang bijaksana. Maka kita bisa menjadi orang bijaksini di lingkungan yang dekat, dan kita menjadi orang bijaksana di lingkungan yang lebih luas.